Oke, balik lagi di Mas Aji Bukan Motovlog. Nah, kali ini adalah lanjutan pertanyaan seputar obturator yang kemarin. Dari kemarin masih ada beberapa pertanyaan tentang obturator yang belum kita jawab. Jadi di video kali ini akan diambil alih oleh Bubu. Silakan Bubu, sambil nyetir ya. Sambil nyetir, oke. Mau dari mana nih? Dari fungsi obturator dulu kali ya. Fungsinya dulu. Sebenarnya sih kalau obturator itu ada nama lainnya itu feeding plate. Jadi memang fungsinya itu untuk apa ya? Jadi kayak sebagai langit-langit buatan lah gitu. Jadi bisa nanti anak lebih terbiasa ketika nanti setelah operasi itu udah ada langit-langitnya gitu. Jadi Terus emang fungsi utamanya tuh sebenarnya untuk mempermudah makan dan minum, iya. Cuma maksudnya ada keuntungan lainnya, yaitu ya bisa nanti setelah operasi itu terbiasa punya langit-langit gitu. Sama posisi lidahnya juga jadinya udah benar gitu sih sebenarnya. Jadi nanti apa ya, adaptasinya lebih cepat seharusnya seperti itu. Nah terus ada lagi nih pertanyaannya itu, anaknya merasa terganggu nggak ketika pertama pakai obturator? Tentu aja iya sih gitu, karena kan kayak kita aja gitu tiba-tiba ada alat gitu di langit-langit, dan terus nutupin gusi lagi kan, gusi depan. Jadi pasti awal-awal ngerasa terganggu, terus ada masa adaptasinya juga. Hero tuh kayaknya seminggu sampai 2 minggu deh kayaknya ngerasa terganggu, ngerasa nggak betah gitu loh pakai itu, pengen dilepas tapi akhirnya ya udah bisa gitu. Makanya kalau mau pakai obturator itu tuh memang disarankan sama dokter lebih cepat lebih baik gitu. Jadi maksudnya lebih muda usianya, ya lebih dini usianya pasti akan lebih cepat gitu adaptasinya dibanding mungkin anak-anak yang udah bisa berontak lah ya istilahnya gitu. Itu pasti lebih susah lagi untuk adaptasinya. Dan karena kita di Harapan Kita juga sempat sih beberapa kali ketemu teman-teman juga yang akhirnya nggak disarankan untuk pakai obturator karena anaknya usianya sudah cukup, ya bulannya udah lumayan gede lah ya gitu. Jadi untuk adaptasi pakai obturatornya akan susah. Jadi waktu itu dokter tidak menyarankan untuk pakai obturator seperti itu. Ada yang mau ditambahin nggak? Bukan tidak menyarankan. Kalau di Harapan Kita itu disarankan pakai obturator, tapi dokter bilang kayak ya udah deh, daripada adaptasinya susah daripada malah nggak kepake, nggak dibuatin gitu. Iya, jadi maksudnya tidak menyarankan tuh dalam artian anak ini kayaknya nanti adaptasinya akan sulit seperti itu sih gitu. Tapi memang lebih baik ya pakai obturator gitu kalau di Harapan Kita disarankan. Tapi nggak semua dokter akan menyarankan pakai obturator loh ya. Jadi kayak kita juga sempet dulu waktu awal banget itu kan kita konsultasinya ke dokter bedah plastik kan di waktu di tempat Hiro lahir tuh di Hermina Bogor. Nah kalau dia tidak menyarankan pakai obturator karena menurut dia metode yang dia pakai obturator itu akan menghambat pertumbuhan ya kalau kata dia ya. Membuat tipis Ya. Jadi ikuti aja kata dokternya ya. Jangan maksa pokoknya harus pakai obturator gitu. Tergantung dokter sih dan metode yang dia pakai. Iya, benar banget sih. Terus ada pertanyaan seputar makan dan minum, karena ini juga kan feeding plate ya gitu, untuk bantu makan dan minum. Pertanyaannya itu, apakah anak CBL itu MPASI-nya itu harus bubur cair sampai nanti dioperasi? Jawabannya enggak sama sekali, karena anak CBL itu harus mengikuti MPASI sesuai ya sama kayak anak normal aja gitu teksturnya. Nah mungkin awal-awal memang akan agak-agak keselak atau misalnya ada keluar dari hidung, ya itu wajar aja sih karena anak kan adaptasi kan gitu. Apalagi pasti ada kemungkinan masuk ke hidung seperti itu sih. Tapi maksudnya jangan khawatir, tetap ikutin MPASI sesuai dengan usianya aja seperti anak-anak normal lainnya. Nanti juga mengikuti kok, maksudnya pasti kayak
setahun itu makanan keluarga, makanan meja gitu, makanan biasa itu juga pasti bisa diikutin kok sama anak-anak CBL gitu. Jangan khawatir, pasti bisa kok anaknya gitu. Cuma memang untuk awal-awal pas dia keselak atau misalnya keluar dari hidung mungkin memang agak bikin kaget ya gitu sebagai ibunya gitu melihatnya, tapi yakin aja kalau anaknya bisa, atau nanti dilihat lagi apakah anaknya perlu bantuan soal teksturnya kah, atau mungkin sendoknya kah gitu. Dulu tuh Hiro tuh sampai sukanya sendok yang ceper-ceper gitu. Oh ya udah diikutin, pokoknya kita memang sebagai ibu harus bisa observasi anaknya, dan ya udah kita penuhilah kebutuhannya, atau misalnya ya kebutuhannya sih gitu, biar nanti MPASI-nya juga jalan seperti anak usia normal seperti itu. Iya, pokoknya jangan dibiasain harus cair nanti rahang dan segala otot macam-macam itu nggak berkembang gitu, lebih bahaya malah ya. Itu akan berpengaruh juga nanti ke bicara, ke suaranya. Jadi ya sebenarnya nggak ada perbedaan antara anak CBL dan anak lainnya gitu untuk masalah MPASI. Iya. Iya, karena mengunyah itu juga motorik dan sensori ya, maksudnya ada rasa kan, ada sensori rasa, apa lidah itu kan pengecap gitu. Jadi memang ya udah seperti anak normal pada umumnya aja gitu, diikutin semuanya. Jadi kan banyak yang takutnya tuh gara-gara kesedak atau masuk ke hidung gitu loh, terus bersin. Nah sebenarnya bersin itu reaksi alami dari hidung anak untuk mengeluarkan kotoran. Jadi nggak usah khawatir, biarin aja bersin. Lama-lama juga dia akan terbiasa. Dan yang paling penting, jangan sambil rebahan. Minum, makan jangan sambil rebahan, karena itu bisa langsung masuk ke hidung, bisa langsung masuk ke tenggorokan. Jadi paru-paru juga. Iya, langsung ke paru-paru. Dijaga banget supaya kalau minum paling nggak setengah duduk ya, 45 derajat kemiringannya, jangan sambil tidur. Iya, itu penting banget sih. Itu berlaku untuk pakai obturator atau enggak sih, sama aja. Iya. Semoga lebih jelas di video kali ini ya. Iya. Jadi ada pertanyaan lagi nggak sih? Udah ya. Obturator dipakai sampai kapan tuh? Sebenarnya kalau obturator dipakainya itu idealnya sih sampai sebelum operasi gitu tentunya gitu. Cuma memang kasusnya Hiro itu pas dia setahun itu dia udah mulai nggak betah pakai obturator karena hilang awalnya sih sebenarnya gitu, karena hilang nggak ketahuan sama kita. Terus begitu dicetak lagi seminggu kemudian ya anak udah nggak mau, tapi memang waktu itu dokter chef juga bilang oh iya emang pasti dia akan menolak gitu. Udah wajar gitu maksudnya, karena udah terbiasa nggak pakai. Dan sebenarnya di atas tahun itu daya hisap tuh udah lumayan bagus ya gitu. Jadi mungkin dia juga ngerasa udah lebih nyaman nggak pakai gitu. Jadi kalau awal-awalnya pakai obturator kita harus pencet botolnya untuk minum. Lama-kelamaan ya, sekitar bulan ke-6 itu udah nggak dipencet ya? Enggak sih, setahunan ya? Iya baru. Oh ya, setahunan tuh udah nggak dipencet-pencet, jadi udah langsung nyedot sendiri dan cepet banget habis susunya. Jadi tenang aja sih, maksudnya nggak perlu khawatir wah kalau nggak pakai obturator nggak bisa minum atau apa. Walaupun di usia segitu karena hilang obturatornya ya nggak pakai lagi, tapi bisa kok minum. Iya. Dan ya kelihatan sih maksudnya adaptasi setelah operasinya juga lumayan ya. Iya. Dikhawatirkan tuh kan karena habis operasi terus ngerasa langit-langitnya kan benda asing ya, kayak tadinya nggak punya terus sekarang punya. Itu dikorek-korek pakai lidah gitu kan, lebih bahaya. Iya pas masih rawan-rawannya gitu ya. Pas baru banget operasi itu kan harus dijaga banget kayak gitu sih sebenarnya. Iya. Kalau pakai obturator kan udah terbiasa. Oh iya emang seharusnya kita punya langit-langit ya misalnya gitu. Ya tapi sekali lagi ikuti aja kata dokternya. Kalau dokternya bilang ini nggak perlu pakai ya emang gitu. Emang nggak apa-apa, nggak perlu pakai karena metodenya mungkin emang nggak pakai obturator. Ya nggak ada salah kok, nggak ada benar. Yang pasti dokter lebih tahu lah, jangan dipaksa ini harus pakai
aja apa yang dibilang dokter. Tapi memang harus hati-hati juga sih pilih dokter. Maksudnya pastiin si dokter ini memang terbiasa menangani anak CPL ya gitu, dan track recordnya jelas gitu sih sebenarnya. Kalau kita karena ada di komunitas Satu Senyum ya, jadi bisa nanya-nanya sama ibu-ibu yang di sana, gitu, orang tua yang di sana. Biasanya pergi ke dokter yang mana gitu, ada rekomendasi nggak, seperti itu sih sebenarnya. Waktu itu dokter Chef juga dapat rekomendasi dari Satu Senyum ya, dan juga dokter anaknya Hiro. Ya, itu mungkin segitu aja video tentang operator kali ini. Kalau ada yang masih mau ditanyakan, boleh komen di bawah atau komen dimanapun sih, Instagram boleh, masuk ke WhatsApp juga boleh.